Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Saudara-saudariku yang tercinta, Al-Imam Al-Qurrafi pernah mengatakan dalam kitabnya Az-Zahirah, kullu fikhin lam yuharraj 'alal qawaid falaysa bisyai'. Setiap fikih yang tidak dibangun di atas kaidah-kaidah, maka itu bukanlah fikih yang kuat. Maka semestinya bagi kita semuanya, setiap muslim dan muslimah, untuk membangun fikih kita semuanya di atas kaidah-kaidah yang kokoh, di atas kaidah-kaidah yang mapan. Di antara kaidah-kaidah penting, ada 5 kaidah yang disebut oleh para ulama dengan al-qawaid al-khamsa al-kubra, 5 kaidah besar. Yang pertama adalah annamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ini adalah kutipan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kaidah dasar di dalam fikih. Setiap amalan, ucapan tergantung kepada niat. Contohnya, orang tawaf. Kita tahu bahwasanya tawaf itu ibadah hanya di Ka'bah. Kalau seorang tawaf di selain Ka'bah, maka itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia niatnya ibadah, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Tapi kalau niatnya adalah untuk mencari barang hilang misalkan, maka itu bukan ibadah. Dan itu bukan syirik. Contoh yang lain, misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah kamu ke orang tuamu. Kalau dia meniatkan hal tersebut adalah sebagai perceraian, jadilah perceraian. Tapi kalau dia tidak meniatkan itu sebagai perceraian, bukan perceraian. Yang kedua, kaidah yang kedua, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Salah satu contohnya adalah tatkala kita berwudu, kemudian kita ragu, apakah batal wudu kita ataukah tidak? Maka hukum asalnya adalah tidak batal. Dan kita apabila seorang suami ragu apakah dia telah cerai ataukah tidak, maka hukum asalnya adalah tidak cerai. Kaidah yang ketiga adalah la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ini juga kutipan sebuah hadis Nabi SAW yang dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah besar. Di antara contohnya adalah rokok. Rokok terbukti sangat membahayakan. Bahkan di dalam rokok sendiri tertulis bahwa rokok membahayakan kesehatan, menjadikan penyakit kanker, jantung, impoten, dan sebagainya. Maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghisap rokok karena itu membahayakan. Kaidah yang keempat adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Islam adalah agama yang mudah. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Di antara contohnya adalah tatkala seorang tidak sanggup untuk menggunakan air ketika berwudu, maka boleh baginya untuk tayammum. Demikian juga tatkala kita safar, bepergian, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mengqashar, meringkas salat kita atau juga menjamak, menggabung antara 2 salat dalam satu waktu. Dan kaidah yang terakhir adalah al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan manusia itu bisa dijadikan sebuah hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang baik menurut urf masyarakat. Contoh kaidah ini dalam kehidupan kita adalah misalkan tentang batas nafkah. Menafkahi istri berapa jumlahnya dalam sehari. Tidak ada batasan tertentu. Maka dikembalikan kepada urf adat manusia. Yang itu relatif antara satu tempat dan satu waktu dengan yang lainnya. Demikian juga contoh yang lain adalah tentang masalah batas safar. Berapa jaraknya dan berapa lamanya. Tidak ada batas di dalam syariat Islam. Maka itu dikembalikan kepada urf dan adat masyarakat.
Ini 5 kaidah penting yang hendaknya kita pahami dan kita cermati, kemudian kita kembangkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.